Apa jadinya jika seluruh hidupmu dibangun di atas jawaban yang salah? Bukan karena kau bodoh, tapi karena kau tidak pernah bertanya. Kau mungkin merasa tahu siapa dirimu, apa tujuanmu, apa yang benar dan salah, apa yang penting dan tidak. Tapi biarkan aku bertanya, kapan terakhir kali kau memeriksa keyakinanmu? Bukan membelanya, bukan menjelaskannya, tapi mengujinya. Kebanyakan orang tidak takut hidup dalam kebohongan. Mereka hanya takut kehilangan kenyamanan dari jawaban yang sudah mereka hafal. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka mencari ketenangan. Dan karena itulah 5 pertanyaan ini berbahaya. Bukan karena jawabannya sulit, tapi karena jawabanmu sendiri bisa membuatmu malu. Karena mungkin kau akan sadar, selama ini kau berjalan tanpa berpikir, memilih tanpa memahami, dan hidup tanpa pernah hidup. Beranikah kau bertahan sampai akhir? Beranikah kau duduk diam dan membiarkan 5 pertanyaan ini menyayat ilusi yang sudah kau peluk begitu erat? Jika tidak, tak apa, tutup saja video ini. Kembali ke hidupmu yang rapi tapi kosong. Karena begitu pertanyaan-pertanyaan ini masuk, kau tidak akan pernah bisa berpikir dengan cara yang sama lagi. 1. Apa yang sebenarnya kau ketahui dan bagaimana kau tahu bahwa itu benar? Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Kau percaya bahwa kau tahu banyak hal tentang dirimu, tentang dunia, tentang hidup. Tapi tunggu sebentar. Apa yang sebenarnya engkau ketahui bukan sekadar engkau dengar atau ulang. Apa yang kau tahu karena kau telah memikirkannya sendiri, dan bukan karena itu dikatakan oleh orang tuamu, gurumu, bukumu, atau video seperti ini. Kau bilang misalnya, aku harus sukses. Baik, tapi siapa yang bilang begitu? Apa itu benar? Atau hanya sesuatu yang kau pelajari karena semua orang di sekitarmu sibuk mengejarnya? Kau bilang, hidup itu singkat, jadi harus dinikmati. Terdengar bijak. Tapi kau yakin itu bukan hanya kalimat yang bagus untuk caption Instagram? Coba lihat ke sekelilingmu. Setiap opini, setiap prinsip, setiap tujuan yang kau bawa, mana yang benar-benar milikmu, mana yang lahir dari pikiranmu sendiri. Dan bukan hanya pewarisan tak sadar dari budaya. Sekarang, coba lebih dalam. Bagaimana kau tahu sesuatu itu benar? Apakah karena mayoritas percaya itu? Karena terasa nyaman? Karena itu bekerja sejauh ini? Tapi bukankah ilusi pun bisa terasa nyaman? Dan bukankah mayoritas orang juga bisa salah? Bersama-sama, maka pertanyaannya bukan cuma apa yang kau tahu, tapi apa dasar dari pengetahuanmu? Dan apakah kau cukup jujur untuk mengakui bahwa sebagian besar darinya mungkin hanya kepercayaan yang kau warisi tanpa berpikir? Sulit bukan? Karena jika kau mengaku tidak tahu, kau harus mulai berpikir. Dan jika engkau tetap bersikeras tahu, engkau mungkin hanya sedang menghindari rasa malu karena tidak tahu. Tapi Sokrates pernah bilang, aku lebih bijak dari orang lain hanya dalam satu hal. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Sekarang giliranmu, beranikah kau melepaskan rasa tahu itu dan memulai pencarianmu sebagai orang bodoh yang jujur? Atau kau akan terus menyembunyikan ketidaktahuanmu di balik jawaban-jawaban yang terdengar cerdas tapi kosong? 2. Siapa yang sebenarnya hidup di dalam dirimu? Kau bangun setiap pagi sebagai dirimu. Tapi siapa itu kamu? Jangan jawab dengan nama. Nama itu diberikan. Jangan jawab dengan pekerjaan. Itu hanya peran. Jangan jawab dengan kepribadian. Itu pun bisa dilatih, ditiru, dipoles. Jadi sekali lagi, siapa yang hidup di balik semua itu? Apakah kau benar-benar individu yang otonom? Atau hanya kumpulan kebiasaan, trauma, ambisi, dan suara-suara dari masa lalu? Kau bilang, aku ingin sukses. Baik, tapi suara siapa itu? Ibumu? Ayahmu? Guru yang memujimu saat kecil? Temanmu yang sudah lebih dulu kaya? Coba dengarkan lebih dalam. Kadang kau merasa gelisah, tapi tak tahu sebabnya, merasa hampa. Padahal segalanya tampak baik-baik saja. Itu karena ada banyak diri yang hidup dalam satu tubuh. Dan tak semuanya milikmu. Kau mengikuti impian yang kau warisi. Mengejar tujuan yang kau pelajari dari iklan. Membangun citra diri berdasarkan pujian orang lain. Dan di tengah semua itu, kau hilang. Bayangkan tubuhmu seperti panggung teater. Siapa yang sedang bermain di sana hari ini? Apakah itu dirimu yang sejati? Atau hanya peran yang kau pakai agar diterima? Dan jika engkau melepas semua topeng itu, semua ambisi, semua gelar, semua label, apa yang tersisa? Diam, kosong, atau sesuatu yang selama ini kau takuti karena tak bisa kau kendalikan? Dirimu sendiri.
yang belum pernah kau ajak bicara. Apakah kau benar-benar hidup sebagai dirimu atau hanya menjadi aktor dalam naskah yang ditulis oleh orang lain? Ini bukan pertanyaan moral. Aku tak bertanya, apakah kau jahat atau baik? Aku bertanya, apakah kau asli? Dan jika ternyata selama ini kau hidup sebagai salinan, beranikah kau menghentikan semuanya dan mulai dari nol dengan kejujuran yang telanjang? Atau kau akan terus berjalan dengan penuh percaya diri dalam hidup yang bukan milikmu? 3. Untuk siapa kau hidup? Kedengarannya seperti pertanyaan sentimental. Tapi bukan itu maksudnya. Coba lihat harimu hari ini. Hal pertama yang kau lakukan saat bangun, apa yang kau pikirkan, apa yang membuatmu buru-buru, cemas, tersenyum, atau marah. Sekarang jujur saja, apakah semua itu untukmu atau untuk seseorang yang sedang menontonmu? Jangan terburu-buru menjawab, karena yang sedang menonton itu tidak harus hadir. Tidak harus nyata, bisa jadi itu hanya bayangan. Bayangan tentang orang-orang yang harus kau buktikan sesuatu kepadanya. Orang tua yang tak pernah puas. Teman yang diam-diam kau saingi. Mantan yang harus tahu bahwa engkau baik-baik saja. Masyarakat, dunia, Tuhan, algoritma. Kau hidup seolah ada mata yang terus memeriksa. Dan jika tak ada yang melihatmu, apakah engkau masih akan melakukannya? Apakah hidupmu adalah kehidupan atau sekadar pertunjukan? Pikirkan ini. Apakah keputusan terbesarmu tentang pekerjaan, pasangan, gaya hidup, bahkan keyakinan lahir dari kesunyianmu sendiri atau dari keramaian suara yang membisikkan? Ini yang seharusnya kau lakukan. Lebih mengganggu lagi, apakah mungkin kau tidak tahu apa yang sebenarnya kau inginkan? Karena seumur hidup hanya belajar menyenangkan orang lain. Kau bekerja keras bukan karena cinta, tapi karena takut dianggap gagal. Kau berpakaian rapi bukan karena suka, tapi agar tidak dinilai rendah. Kau bermimpi besar bukan karena itu memanggil jiwamu, tapi karena ingin membungkam rasa tidak aman. Dan semua itu untuk siapa? Siapa sebenarnya yang sedang kau layani? Siapa tuan dari hidupmu? Jika hidupmu adalah kurban, maka siapa yang kau persembahkan? Dan jika kau jawab, untuk diriku sendiri, aku hanya akan bertanya, benarkah kau sudah mengenal dirimu cukup dalam untuk bisa dipercaya? Atau itu cuma nama lain dari ego yang sudah disusupi oleh pandangan orang lain? Berhenti sejenak, dengarkan keheningan. Jika tak ada yang menonton, apakah kau masih ingin hidup seperti ini? 4. Kapan kau akan mulai hidup? Bukan besok, bukan nanti, bukan kalau sudah stabil. Pertanyaannya sederhana, kapan tepatnya hidupmu akan dimulai? Kau menunggu kan? Menunggu momen yang tepat, menunggu uang cukup, menunggu kondisi membaik, menunggu validasi, menunggu sesuatu. Entah apa, tapi izinkan aku bertanya dengan cara yang lebih kasar. Sudah berapa tahun kau hidup dalam mode persiapan? Berapa banyak ide, mimpi, atau keputusan yang terus kau tunda karena kau belum siap? Dan pertanyaan yang lebih menusuk, apa sebenarnya yang kau tunggu? Dan dari siapa engkau minta izin untuk mulai hidup? Kau pikir kau punya waktu, tapi waktu tidak menunggumu berpikir, ia hanya lewat. Dan setiap harimu adalah pengakuan diam-diam bahwa engkau percaya besok akan selalu datang. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika seluruh hidupmu ternyata hanya diisi oleh penundaan yang tersamar sebagai perencanaan? Bagaimana jika hasrat-hasrat terdalammu tidak kau matikan karena tak mungkin, melainkan karena terlalu mungkin dan itu membuatmu takut? Kau menyusun rencana, visi, strategi, tapi satu hal yang kau tak punya, keberanian untuk hidup hari ini. Meski tidak sempurna, karena sempurna adalah pelarian, belum saatnya adalah pembenaran. Dan nanti adalah bentuk paling sopan dari kematian. Jadi aku tanya lagi, kapan kau akan berhenti hidup sebagai versi beta dari dirimu sendiri? Kapan kau akan berhenti menjadi murid dari hidup yang tak pernah kau izinkan jadi nyata? Karena jika jawabannya selalu nanti, maka yang sedang kau jalani bukan kehidupan, tapi penundaan yang panjang dihiasi aktivitas agar terasa sah. Maka hadapilah ini. Mungkin satu-satunya hal yang menghalangimu dari kehidupan yang jujur adalah dirimu yang terus menunggu dirimu. Dan semakin kau menunggu, semakin tak ada apa-apa yang datang selain usia. 5. Apa yang akan mati bersamamu? Semua orang tahu bahwa mereka akan mati, tapi sangat sedikit yang benar-benar hidup dengan kesadaran itu. Dan lebih sedikit lagi yang bertanya, apa yang sedang ikut mati tanpa pernah sempat hidup? Bayangkan hari terakhirmu, bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk mengukur
Apa yang akan ikut terkubur dalam dirimu? Berapa banyak ide yang tidak pernah kau ungkapkan? Berapa banyak kata yang tidak pernah kau ucapkan? Berapa banyak keberanian yang kau simpan rapi di laci karena dunia terlalu bising untuk mendengarnya? Berapa banyak versi dirimu yang kau kubur hidup-hidup karena takut ditertawakan? Dan yang paling menyakitkan, berapa banyak hal yang tidak pernah kau pikirkan karena terlalu sibuk hidup tanpa berpikir. Kau takut mati. Padahal yang lebih tragis adalah hidup yang mati lebih dulu. Hidup yang digerakkan oleh kebiasaan, dikendalikan oleh ketakutan, dan diisi oleh rutinitas yang tak pernah ditanya kembali. Coba dengarkan ini baik-baik. Kematian bukan musuh, tapi cermin. Ia memperlihatkan seberapa jujur hidupmu. Bukan seberapa panjang, tapi seberapa milikmu. Lalu jika kau mati malam ini, tanpa peringatan, tanpa persiapan, apa yang akan mati bersamamu? Apakah dunia akan kehilangan sesuatu yang hanya bisa lahir darimu? Atau justru dunia takkan tahu engkau pernah ada? Karena engkau pun tak pernah benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri, maka terakhir aku bertanya, apa yang selama ini kau tunda karena mengira engkau akan hidup selamanya? Dan apa yang akan kau sesali saat sadar bahwa hidup bukan soal durasi tapi kesadaran? Jangan buru-buru menjawab. Duduklah dalam diam. Biarkan pertanyaan ini tinggal. Biarkan ia menggali ruang kosong dalam dadamu yang selama ini dipenuhi oleh jawaban-jawaban cepat. Karena di akhir, bukan jawaban yang akan menyelamatkanmu, tapi keberanian untuk tidak lari dari pertanyaan.